Itu sih, pohon sangat besar, bos. Pohon. Tamburin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih semoga saja mendapatkan sebuah dampak positif yang dimana semoga Anda rasakan dan juga dari apa yang Anda alami itu pun bisa menular positif juga kepada keluarga maupun lingkungan yang Anda tempati. Dan terima kasih banyak selalu kami sampaikan kepada seluruh netizen semuanya yang sampai detik ini tetap setia memberikan setiap support maupun dukungan-dukungannya. Dan alhamdulillah pemirsa, di cuplikan awal tadi di mana kami ini sedang berada di wilayah Punden. Nah, atau dikatakan orang-orang sekitar itu ya Punden Dewi Nawangsih dan juga Raden Raden Mas
Rinangku kalau tidak salah, di mana banyak beredar daripada mitos-mitos tertentu di tempat ini. Dan konon katanya di tempat ini, kita ini berada di depannya, di mana konon katanya di tempat inilah dari sosok Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Mas Rinangku, di mana keduanya adalah dua sosok muda-mudi di kala itu yang memiliki hubungan cinta terlarang. Dan beliau adalah putra-putri dari orang-orang utama, di mana salah satunya Dewi Nawangsih adalah putri Sunan Muria, dan yang Raden Mas itu putra dari Sultan Agung dari Mataram. Di mana dari hal ini, kalau memang benar dan sesuai, ada ibrah ataupun itibar yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika kita memiliki cinta namun terlalu memaksakan, ya mungkin belum mendapatkan jalan terbaik ya. Namun ketika sampai di sini, beberapa waktu ini kami juga sempat terngiang, di mana apakah versi mitos manusia yang dipahami oleh manusia ini sama persis atau justru daripada sosok beliau-beliau ini diselewengkan informasinya dari golongan tertentu. Nah, di sini letaknya. Kita di sini pun tidak bermaksud menjelekkan atau menyudutkan pihak manapun atau pihak siapapun, tidak. Akan tetapi di mana di fase akhir zaman ini, semoga saja tipu daya iblis yang memang sudah membabi buta luar biasa, dan itu bagian daripada ujian bagi pribadi kita masing-masing. Tatkala kita tidak memegang nafsu kita erat-erat, ya semoga saja tidak sampai terbawa jeratan iblis. Di situ yang kami sampaikan, di mana kami tertarik untuk menguak daripada mitos-mitos ini, apakah benar fakta atau mungkin ya ada beberapa mitos yang memang disimpang siurkan dari kalangan gaib tertentu. Dan kebetulan ini alhamdulillah di wilayah area depannya, di mana mitosnya juga sangat kuat. Konon katanya ini dari para murid ikhwan dari beliau Sunan Muria. Benarkah begitu? Atau justru sesuatu hal yang menipu dan menyesatkan hingga akhirnya banyak tempat ini disalahgunakan? Nah, seperti itu dari kami. Semoga saja kalau memang tempat ini dirawat dengan baik, sesuai, dan tidak disalahgunakan dalam keyakinan akidah kita. Nah, itu yang terpenting. Dan alhamdulillah di momen ini saya ditemani mediator teman saya, Bapak Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Di. Sehat Bapak? Sehat Pak Di, alhamdulillah. Benar sehat. Sehat, Nah, ini alhamdulillah. ala-ala hitam. Ini agak terasa ini dag-dig-dug atau gimana? Iya, alhamdulillah. Ini banyak yang nimbrung pemirsa. Ya begitulah kalau kita outdoor ya. Teman-teman itu ditemani banyak teman-teman yang lain itu loh teman-teman. Nah, tenang, tetap konsen, tetap semangat semuanya. Halo. Siap ya minjem raganya? Sini aja Mas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin semua energi negatif mediator yang telah diwakilkan keluarkan seluruhnya. Keluar semua terus. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, terus saya salah satu makhluk gaib yang tahu dan benar-benar asli menjaga atau menempati daripada area Dewi Nawangsih ini, yang benar-benar asli menempati dan menjaga dan bisa bercerita secara runtut dan utuh. Saya mohon dengan izin dan perintah, tarik ke tangan saya.
Penyusup otomatis langsung hancur. Sallallahu ala Muhammad. Yang menyusup langsung hancur. Sallallahu ala Muhammad. Tes lain tersambung. Dengan gulungan apa? Bisa berbicara otomatis nyambung. Dengan siapa ini? Aku sing jaga ning kene. Ingat, kalau kamu berdusta, saya mohon dengan izin beliau guru saya meminta pusaka senjata yang benar-benar asli digunakan untuk memenggal suatu masa tidak di tangan manusia. Jika kamu berdusta hancur, terpenggal. Sallallahu ala Muhammad. Kamu siapa? Katakan. Aku sing jaga ning kene. Golongan apa kamu? Iblis. Loh. Penjaganya kok iblis? Dari mana kamu? Penyusup berarti kamu? Aku jaga sing kene. Penjaga yang asli dari golongan apa? Jujur. Di mana kamu menyembunyikan penjaga asli? Ora urusan. Penjaga yang asli, saya mohon. Ya, ditawan langsung dilepas, saya mohon dengan izin beliau. Dilepaskan penjaga asli. Saya mohon terlepas dari rantai jeratan belenggu iblis. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mohon penjaga yang asli. Assalamualaikum malaikat Jibril, saya mohon datang. Luar rantai harus dirantai. Allah terantai. Sallallahu alaihi Muhammad. Terantai. Terikat. Penjaga yang asli yang ditawan iblis sudah terlepas dengan izin dan perintah. Kamu dan pasukan dan jejak media ternyata dilempar. Persiapan yang asli masuk. Semakin masuk menguasai jasad media ternyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Menguasai full. Kalau kamu terluka otomatis disembuhkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung semua. Mudah menguasai jasad mediator yang dimasukin nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Gunakan. Dengan apa? Golongan apa? Siapa? Saya golongan siluman. Kamu siluman? Iya. Kenapa kamu sempat kesakitan? Saya menjadi tawanan golongan iblis karena kalah dalam pertempuran. Saya gagal menjalankan amanah saya. Kamu masih fasik? Iya. Belum ada penjaga di sini yang muslim. Katakan dengan jujur. Ada. Kamu berbelok menghadap ke saya. Lihat. Otomatis punya kekuatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Penjaga muslim. Beliaunya di mana? Yang jaga? Yang ada di sini. Apa di puncak sana? Sedang berkumpul. Iya. Beliau sudah di sini. Ada di sini. Saya mohon penjaga yang asli
yang mengaku-ngaku yang melapisi dari iblis langsung dihancurkan jelas ketahuan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sini Sallallahu itu ala sudah banyak golongan-golongan. Sallallahu. Sangat hitam sekali. Saya mohon dengan izin dan perintah dari penjaga gaib yang asli, yang benar-benar menjadi penjaga di tempat ini yang sudah muslim. Saya mohon assalamualaikum. Dengan izin dan perintah dari beliau guru saya. Ketarik. Menyingkir sebentar, minta masukkan. Masih total full. Ya, siluman tadi menyingkir. Siluman tadi dikeluarkan dari jasad mediator, dikembalikan. Ya masuk ini otomatis langsung full menguasai total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda penyusup ataupun yang mengaku-ngaku otomatis hancur, terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad. Kamu lihat telapak tangan saya ini. Saya tahu. Saya mengetahui cahaya tersebut. Oh. Ya alhamdulillah. Anda penjaga muslim di tempat ini? Alhamdulillah. Saya sudah muslim. Siapa Saya ya? sebagai salah satu penjaga yang ada di tempat ini. Oh, jadi begitu. Saya dimuslimkan dari pasukan harimau dari Gunung Muria. Oh, ada dimuslimkan dari pasukan sang penguasa Gunung Muria. Oke. Saya dahulu adalah sebagai koda. Dari siapa? Raden Mas itu? Raden, ayo. Oh ya, terima kasih banyak. Otomatis jika memang benar bertambah powermu, saya mohon dengan izin beliau guru saya. Sallallahu ala Muhammad. Semakin kuat menguasai jasad mediator ini, tidak bisa disusupi dari siapapun, bulan apapun. Sallallahu. Benteng, pagar dan seluruh kelemahannya bertambah, terupgrade. Mohon maaf. Ada apa? Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Nah, tadi ya, sore hari tadi saya baru teringat di mana saya punya teman nggak jauh dari wilayah ini. Ya, kebetulan lah kita mau mengeksplor di mana banyak sekali mitos yang beredar di telinga kami sebagai pribadi manusia tentang tempat ini, kan begitu? Silakan saja. Saya akan menjawab yang bisa dan yang boleh saya jawab. Karena ini adalah tempat yang sudah diyakini manusia. Oke, tidak apa-apa. Saya hanya ingin, ya bukan bermaksud untuk menjelekkan siapapun atau pihak manapun, tidak. Namun daripada suatu keyakinannya, beberapa orang meyakininya hal itu ya sangat berlebihan sekali dan cenderung mungkin membawa dampak yang kurang pas. Nah, kan di situ toh. Dan saya hanya bermaksud ingin tahu saja, tidak bagaimana. Kalau boleh tahu, dengan sosok apa, golongan apa Anda ini? Saya golongan jin. Anda golongan jin? Alhamdulillah. Saya izin menyuguhi sesuatu boleh? Tidak usah. Mengapa? Terima kasih. Anda menjaga tempat ini sudah sejak lama atau baru saja ditempatkan? Baru ditempatkan.
Dan keislaman Anda prosesnya baru berarti? Ya. Dan Anda salah satu? Sebelumnya Mm-mm. saya tidak di tempat ini. Oke. Terus dari Anda dahulu penjaga salah satu beliau yang ada di sini, Raden Ayu itu. Ya, Oke. saya sebagai kodam pendamping yang menjaga waktu beliau masih hidup. Ingat ya, kalau berdosa otomatis terpotong-potong. Saya Stempel di tahu. tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Begini Mbah, singkat cerita saja lah. Mengenai tempat ini kan banyak beredar mitos mengenai ya suatu kabar mungkin yang tidak pas, di mana ini berhubung dengan seorang waliullah. Nah, di mana apakah hal dahulu kala sejarah itu memang benar-benar nyata atau mohon maaf itu banyak dibalikkan oleh golongan iblis hingga sampai ke telinga manusia dan berbeda setiap versinya. Tolong diceritakan sedikit saja yang memang diizinkan. Yang dikatakan manusia, yang diyakini manusia, mitos yang ada di tempat ini, itu banyak kekeliruannya. Yang diyakini manusia bahwa beliau Raden Ayu Dewi Nawangsi dan Mas Rinangko itu memang dahulu adalah sepasang kasih. Tetapi manusia salah kaprah. Manusia yang ada di sini, yang meyakini tempat ini, bahwa mitos beliau dipanah dari Sunan Muria itu ada benarnya. Tetapi di belakang peristiwanya, orang-orang hanya mengetahui bahwa mereka disuruh menjaga tanaman padi. Itu salah kaprah semuanya. Sebenarnya, cerita yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Yang diyakini manusia sekarang itu sudah disesatkan dari golongan iblis. Memang beliau itu dulu sepasang kekasih. Beliau Sunan Muria itu berpesan agar Raden Ayu Dewi Nawangsi itu disuruh menjaga mahkotanya sebagai seorang perempuan. Oh, jadi hal itu ternyata yang sebenarnya bukan dahulu kala ya itu ibarat bagi kami manusia lah. Tatkala muda-mudi ya mungkin saling mengenal itu tetap harus menjaga pribadi masing-masing di situ. Benar sekali. Dan proses memanah dari seorang Sunan Muria tadi, mohon maaf, itu terjadi atau sebenarnya tidak terjadi. Tetapi bukan sesuai dengan yang dipikirkan manusia dengan memakai panah yang ada di dunia manusia. Tidak seperti itu. Lantas panah yang bagaimana? Atau panah yang memang untuk mengikat nafsu manusianya atau yang bagaimana boleh disampaikan? Dari sepasang kekasih tersebut. Dengan artian dipanah dari Sunan Muria itu sendiri. Tidak memakai panah yang dilihat ataupun dipandang gambaran manusia, tidak seperti itu. Tetapi dengan apa yang beliau miliki, mereka memanah apa yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan. Mereka diikat supaya mahkotanya itu masih terjaga. Tetapi dari beliau. Jadi berarti di situ pada intinya arti memanah itu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Tetapi intinya sebagai seorang perempuan, beliau memesankan kepada Dewi Nawangsi untuk menjaga mahkotanya. Oke. Terima kasih banyak Mbah Jin.
perihal apa yang Anda sampaikan ya sebenarnya suatu iktibar positif bagi kita manusia kan di situ. Apalagi di kehidupan era sekarang ini. Dan banyak orang mengatakan juga bahwasanya dari kisah mohon maaf yang dikelirukan tadi atau dianggap suatu kebenaran mitosnya oleh masyarakat tertentu. Itu kan bahwasanya itu iktibar bahwasanya kalau cinta itu belum diikat dengan suatu pernikahan yang sah kan ya belum baik, belum pas kan begitu. Benar sekali. Namun dari yang terjadi malah timbul suatu keyakinan baru dan juga pemahaman baru itu yang mohon maaf yang disesatkan golongan-golongan iblis tadi. Golongan-golongan yang pada zaman dahulu mengetahui kejadian tersebut. Seketika meninggalnya beliau-beliau tersebutlah golongan-golongan iblis bekerja sama dengan golongan-golongan siluman, golongan-golongan jin fasik yang melihatnya. Mereka bekerja sama untuk menyebarkan berita-berita tersebut, berita-berita bohong tersebut ke khalayak manusia-manusia yang pada zaman dahulu masih ada di zaman beliau-beliau. Kemudian manusia-manusia tersebut pasti mempunyai anak turun. Mereka menceritakan, mereka menggambarkan kejadian beliau, wafatnya beliau, seperti yang di kalangan manusia yang sudah diyakini sampai sekarang. Dimana kalau saya menarik garis besar ya bahwasanya di kala itu ada ya suatu mungkin nasihat secara syariat, ada juga yang hakikat. Karena apa? Sulit dicerna dengan akal. Bahwasanya hal itu dicernanya mungkin dengan hati yang jernih kan, Mbah Jin. Nah ngomong-ngomong, dari fitnahan seperti itu yang mohon maaf terjadi kepada beliau-beliau tadi, Raden Mas maupun Raden Ayu maupun beliau Kang Sunan. Beliau-beliau itu mohon maaf sekali. Apakah beliau-beliau itu ya menangis atau kayak apa? Yang mungkin bisa ada sedikit ceritakan supaya apa tidak menyalahi daripada keberlanjutannya. Kalau untuk itu, saya tidak berani menyebutkan. Karena ini akan berisiko kepada kalian-kalian semuanya. Tetapi yang harus kalian ketahui, dengan keyakinan dari orang-orang, dengan mitos yang ada di sini, energi yang keluar di tempat ini, di desa ini, ataupun orang yang mengetahui, itu tidak mengeluarkan energi positif. Tetapi semuanya golongan-golongan seperti golongan iblis, golongan yang masih fasik jin, siluman, itu semuanya menikmati apa yang menjadi keyakinan manusia di tempat ini. Menciptakan golongan-golongan tersebut untuk lebih menguasai manusia, meyakini manusia bahwa mitos di tempat ini adalah benar. Mereka berusaha agar keyakinan mereka di tempat ini itu masih berlangsung, masih berlanjut sampai anak turun selanjutnya. Jadi disesatkan dari iblis tadi. Di mana golongan-golongan iblis itu tidak hanya di alam terbuka ini saja. Tetapi golongan-golongan iblis itu sudah masuk di dalam raga manusia yang jika dikatakan di tanah Jawa yang menguri-uri tempat ini. Astagfirullah. Oke. Dan tugas saya ditempatkan di sini setelah saya Muslim. Sedikitnya membendung energi negatif yang keluar lebih besar lagi di tempat ini. Walaupun golongan kami belum mampu untuk menghentikan apa yang menjadi mitos, apa yang menjadi kegiatan di tempat ini. Yang menyeleweng tadi. Oke. Sedikit saya izin bertanya, Mbah Jin. Di sini kan banyak sekali pohon-pohon besar, entah pohon jati atau pohon apapun lah. Yang besar-besar ini berukurannya itu ya
3 kali lipat manusia kalau di diameteri. 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat dari ukuran manusia. Mitos yang beredar di manusia juga kan banyak bahwasanya ini yang kuat bahwasanya mereka ini adalah manusia dulunya. Tidak. Itu juga sudah disesatkan dari golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Memang Hmm. di dalam pohon-pohon yang sangat besar-besar ini, Hmm. terutama yang ada di depan dan yang ada di belakang, itu ada kerajaan besar, kerajaan golongan fasik. Mereka lah yang menguatkan mitos itu kepada manusia-manusia yang bisa melihat alam yang ada di dalam pohon itu. Oh, jadi Mereka menerjemahkan kepada manusia yang melihatnya, menggambarkan bahwa di dalam kerajaan pohon ataupun yang ada di pohon itu, mereka menerjemahkan bahwa yang dilihat itu adalah manusia. Tetapi sebenarnya itu adalah ulah-ulah kerajaan fasik yang ada di dalam pohon itu. Jadi itu tipu daya. Itu adalah tipu daya dari golongan iblis. Yang diberikan kepada, mohon maaf, manusia memiliki kemampuan khusus tadi. Yang bisa melihat alam tak kasat mata. Jadi itu untuk menipu manusia. Ya. Sunan Muria pada zaman dahulu itu adalah manusia salah satu yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, terutama di Kudus. Beliau pasti bisa dikatakan mempunyai keistimewaan yang belum bisa didapatkan dari manusia yang lainnya. Karomah begitu. Tidak mungkin jika ada muridnya mempunyai kesalahan ataupun tidak patuh kepada beliau, kemudian dikutuk, kemudian menjadi pohon. Tidak mungkin. Jadi itu penyelewengan yang versi sesuainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya memang kalau diraba dengan ya akal dan hati yang jernih, manusia tetaplah manusia. Karena apa? Ada batasan usianya kan di situ. Ya. Sekalipun mungkin sekarang ini saya sebagai manusia masih sehat, masih muda, tapi kan suatu masa tetap juga kalau memang Allah sudah mencabut saya untuk dari dunia ini, ya sudah pasti meninggal kan di situ. Ternyata itu sebuah mitos yang ternyata untuk menyesatkan manusia. Oke. Terus sedikit bajin yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan atau Anda. Dari tempat ini sudah banyak dijamah kalangan manusia dan Anda menyebutkan banyak energi hitam yang keluar dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, hal apa yang bisa membuat mungkin tempat ini minimal kalau tidak normal ya tidak sampai membawa pengaruh energi hitam yang kuat? Bisakah Anda sebutkan sedikit saja atau Anda berikan iktibar sedikit saja? Kalau untuk memberikan nasihat ataupun saran, mungkin saat ini masih berat. Golongan-golongan kami yang sudah muslim, yang sudah dimuslimkan dari penguasa Gunung Muria, itu tidak bekerja di tempat ini saja, tetapi di desa-desa yang masih menjadi wewenang dari penguasa Gunung Muria. Tugas kami adalah mengikat, memerangi golongan-golongan iblis yang ada di dalam manusianya. Agar apa? Setidaknya tempat ini itu tidak diyakini manusia bahwa tempat ini adalah tempat yang menjadi nafsu manusia bisa terkabulkan. Dan faktanya seperti itu, Mbah. Ya. Yang membuat terkabul bukan sang pencipta melalui beliau Dewi atau Raden, Mas? Bukan. Ada memang golongan lain yang juga mendompleng tempat ini
dan menguasai wilayah ini hingga sebegitu kuatnya. Ya, golongan-golongan iblis lah. Jika ada manusia yang membawa seserahan di tempat ini, kemudian berdoa, kemudian terkabul, banyak golongan iblis lah yang mengabulkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Iblis memang, seperti kalau ada menyimak konten bahwasanya iblis itu bisa mengabulkan permintaan, keinginan uap nafsu manusia. Di mana keinginan mereka sudah dikabulkan, semakin kuat keyakinan orang-orang yang seperti itu untuk meyakini bahwa tempat ini adalah tempat sakral, tempat keramat. Tetapi sebagai golongan yang sudah muslim, saya bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sudah salah kaprah. Oke. Dan informasi yang dibawa dari kalangan manusia yang memiliki kemampuan khusus pun lebih menguatkan penyelewengan iblis tadi. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Berarti kalau begitu ya versi-versi yang sebenarnya ya ada, namun tidak diizinkan disampaikan secara total karena memang ranahnya masih ranah sir kan di situ. Dimana hal yang pada garis besarnya saja sudah Anda sebutkan yang jelas seperti itu kan di situ. Lalu ini saya melihat tempat ini kan begitu luas besar, area mungkin yang agak kuat dari energi negatifnya area belah sini atau belah mana? Sana. Agak sini. Oke, bahkan sampai bisa membuat manusia itu terkabul daripada yang dikatakan itu ya keinginannya tadi. Di situ adalah pusatnya. Oke. Dan jika kamu ingin tahu, beliau itu sudah tidak ada di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, saya meyakini. Ya nggak apa-apa. Karena saya meyakini juga itu sudah kehendak Allah. Yang jelas seperti itu. Tetapi dengan orang yang meminta doa, orang yang menguri-uri tempat ini, walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, beliau juga akan mengalami dampak negatif. Ya. Oke, jelas sekali. Karena satu tiba dulu pernah sampai pada saya dari beliau sang guru bahwasanya tatkala saya mendatangi daripada suatu tempat tertentu di mana tempat para kekasih Allah lah. Saya datang ke sana dengan niat dan tujuan yang tidak pas ya, berarti kan ya apalagi hanya dengan dasar nafsu keinginan, berarti kan saya tidak sopan kepada beliau. Karena apa? Beliau lebih tinggi dari ranahnya dengan saya, tapi kok saya lebih merendahkan beliau dengan cara-cara yang mungkin mohon maaf kan di situ. Ya, benar sekali. Nah, kalau sudah begini ya saya meyakini juga semuanya sudah takdir dan kehendak Allah. Dan Anda di sini berjuang dengan beberapa pasukan. Banyak. Sudah mulai meluas. Alhamdulillah sudah. Bukan hanya di tempat ini saja. Tetapi wilayah yang sudah menjadi desa yang ada di sini. Golongan yang sudah muslim juga sudah ditugaskan. Di mana bukti nyatanya yang dahulu kala mohon maaf dari pribadi-pribadi yang mungkin dari persifatan atau apanya sedikit mulai terkikis, walaupun ya tidak full kan di situ, tapi efek secara umum ada di situ ya. Oke, dari kisah ini ya saya bisa mengambil garis besar bahwasanya sebenarnya dari beliau sang Sunan itu memberikan ya nasihat, namun lagi-lagi bahwasanya tatkala informasi dari
ranah manusia yang sudah tiada atau tanda kutip leluhur itu bisa juga diselewengkan iblis. Sangat-sangat bisa. Terus sedikit membahas sebelum kita berpisah. Mungkinkah banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan, mohon maaf, ingin mengetahui daripada ranah, daripada sil-sil lah. Ini saya bayangkan seperti ini. Ya. Yang dimana nantinya mereka mengaku sebagai keturunan A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Ada. Dan sudah banyak sekali. Tetapi yang datang tidak yang asli. Mereka ditipu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang jelas seperti itu hingga memperkuat mungkin negatif-negatif setiap pribadi manusianya gitu. Oke. Ya semoga saja harapan kami sebagai manusia ya tempat ini semakin kondusif, semakin baik, dan juga kalau memang bermanfaat ya bermanfaat yang sesuai saja. Tidak menyelewengkan daripada akidah setiap manusia. Ya, itu harapan kami. Namun kami juga kembalikan lagi semuanya ke Allah, karena kami sebagai manusia pun tidak bisa apa-apa. Yang jelas kan begitu kurang lebihnya. Adakah mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada kami sebelum kita berpisah? tidak ada. Oke, silahkan kembali. Monggo. Terima kasih banyak. Silahkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah pemirsa di kesempatan konten kali ini ya, mohon maaf kalau agak kurang kondusif ya. Terima kasih banyak. Jika banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya apabila ada kebaikan kebenaran bukan dari kami datangnya, bila banyak kekurangan dari kami semuanya karena kami manusia. Salah kata, salah ucap dari kami yang mudah berkarya, jangan lupa bahagia, jangan lupa ngopi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.